Halo, salam sehat dan juga salam Liga Champions. Masih bersama gua di channel Bung Harpa dan ini gua rekam jam berapa? Jam ini dia mungkin kalau kelihatan ya jam 18.31 waktu sini atau jam 6.31 maghrib waktu sini. Berarti kalau di Indonesia saat ini gua rekam adalah jam 10:30, jam setengah 11 malam. Artinya itu 3,5 jam dari kick off. Waktu lu nonton ini mungkin 3 jam sebelum kick off, mungkin 2,5 jam, mungkin 2 jam. Ini adalah golden time buat lu untuk langsung siapapun yang ya baik itu fans City maupun juga fans Inter atau yang memang lu pencinta bola, penggila bola yang pengen tahu banget perkembangan sepak bola kondisi terakhir langsung dari Istanbul, almost live ya, karena ini hanya jaraknya dari gua rekam mungkin sekitar 1 jaman. Gua nggak akan banyak insert gambar, jadi gua akan hanya bercerita terkait dengan 1 hari terakhir, 24 jam terakhir apa yang terjadi. Pertama tentu gue mau mulai dari presscon kemarin yang ada beberapa hal yang tertinggal. Yang paling menarik gue akan meround up kira-kira sekitar 2-3 menit ya, mungkin nggak sampai 3 menit apa yang menarik dan tersisa dari presscon kemarin. Jadi intinya seperti yang sempat gue singgung kemarin sedikit, bahwa dalam presscon itu terutama kemarin City, Pep itu sangat atau ingin sekali menghindari tekanan-tekanan yang coba atau yang mungkin terjadi kepada dirinya, kepada timnya dan juga kepada para pemainnya. Sehingga dalam beberapa pertanyaan Pep Guardiola, Kevin De Bruyne dan juga Ruben Dias, sepertinya ini memang mereka sudah siap sekali untuk menangkis pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satunya adalah soal final 2021. Mereka sepertinya sudah punya roadmap, sudah punya rundown kira-kira apa yang harus dijawab. Intinya mereka tidak mau disinggung hal tersebut, termasuk juga soal Haaland. Jadi gue mau cerita sedikit teman-teman ya. Waktu presscon di sesinya City, sesinya Pep, itu sebenarnya gue pengen nanya terkait dengan Haaland. Tapi kemudian ada orang yang ditunjuk dan dia bertanya soal Haaland. Ya, soal performa dia yang gak terlalu bagus kan beberapa pertandingan terakhir di Liga Champions. Dan itu ternyata udah ditanya oleh salah seorang jurnalis. Dan jawabannya Guardiola yang membuat gue cengang dan akhirnya gue mengambil sebuah kesimpulan. Dia menjawab begini, bahwa I'm not here to talk about Haaland. Maybe you are the only one here to talk about Haaland. Which is it's not true. Minimal gue juga pengen tahu soal Haaland. Dan siapa? Coba lu jawab dalam hati. Siapa yang tidak mau tahu soal perkembangan Haaland? Bahkan kemarin dia nggak sengaja nabrak box saja, jadi berita di mana-mana. Apa yang bisa kita simpulkan dari presscon ataupun jawaban dia? Satu, bahwa presscon is all about public speaking skill. Jadi bagaimana dia mencoba untuk meredam semua opini ataupun tekanan yang mungkin akan timbul dan membuat persiapan timnya terganggu. Seperti kata De Bruyne, dalam final it's all about totally about mentality. Dia mengatakan Anda bisa bermain 1 tahun penuh kalau Anda tidak cedera, kalau Anda tidak capek. Bahkan kalau Anda capek pun Anda masih bisa memaksakan. Tapi kalau mentality, ini yang sulit. Dan kemarin gua hadir langsung di presscon kedua tim, terutama ketika De Bruyne. Dan wajah De Bruyne memang sangat tegang. Wajar karena ada satu pertanyaan pers juga yang kelihatannya agak mengganggu dia, yaitu bridgingnya seperti ini. Pertanyaannya biasa tapi bridgingnya yang cukup mengganggu. Kalau istilahnya kita tuh kena mental ya. Walaupun dia mencoba untuk meredam. Jadi dia bilang gini pertanyaannya, Kevin De Bruyne, you've been here for 8 years. Jadi salah satu yang pemain paling lama kalau nggak salah ya. Terus apa makna Liga Champions itu buat Anda? Nah, di situ wajahnya agak sedikit berubah. Jadi memang cukup tegang ya. Jadi ya ini yang gue bilang tadi, bahwa kadang-kadang wartawan ini memang seperti dua sisi mata uang. Ya, saat mereka tenggelam, mereka dibutuhkan untuk mengekspos. Tapi saat mereka begitu terkenal, mereka ada di puncak, mereka diunggulkan, mereka justru menghindari opini-opini dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengganggu persiapan mereka. Nah, itu sedikit dari presscon kemarin dari sisi City.
Sementara dari si Inter sebenarnya tidak terlalu banyak masalah, artinya mereka kelihatan lebih rileks. Gue tidak mengatakan tidak mengunggulkan Inter, tapi mungkin justru karena mereka tidak diunggulkan, mereka merasa atau yakin itu merupakan sebuah keunggulan. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Ruben Dias ketika dia menjawab pertanyaan seorang jurnalis terkait dengan diunggulkannya timnya. Dia mengatakan begini, mudah-mudahan gue nggak salah mengutipnya sama satu huruf pun ya. Dia bilang, when you reach the final, it's favorite. Jadi kalau lu udah di final, intinya kalau lu udah bisa di final, lu pasti favorit gitu. Ya sebenarnya itu kan jawaban template ya, jawaban diplomatis yang kita semua tahu. It's not all about that. Ya semua orang tahu City diunggulkan, bukan berarti kita memastikan bahwa City menang, Inter kalah, tapi memang mereka dari segi skill, dari segi organisasi mesti diakui, dari segi kepelatihan juga ya siapa yang meragukan Pep Guardiola. Nah, ada satu juga sebelum gue lupa, lanjutkan terkait dengan kondisi terakhir di Istanbul, khususnya di Atatürk Olympic Stadium. Ada satu pertanyaan dari wartawan ya terkait dengan tidak diunggulkannya sebenarnya Inter Milan. Ya itu tadi sebenarnya ketika tim ini nggak diunggulkan dan dia tahu itu sebagai advantage, dia justru senang ya walaupun dia tidak ditunjukkan. Nah jadi intinya adalah tidak ada tim yang suka untuk diunggulkan pada umumnya. Mereka lebih suka untuk merendah. Mereka tidak suka menjadi spotlight karena itu sebenarnya dalam beberapa hal menjadi beban, kecuali mungkin Real Madrid ya. Oke. Nah terkait dengan kondisi terakhir, ini gue ya benar-benar seperti yang gue bilang, gue ada di jantungnya Atatürk Olympic Stadium, langsung di dalam stadion. Gue nggak tahu ya, kalau di Euro itu biasanya 3 jam sebelum kick off itu waktu final, waktu di Stade de France 2016, gue masih ingat karena waktu itu gue liputan, itu baru dibuka. Tapi kelihatan ini dari jam 5 tadi, jam 5 sore sini, jadi sekitar 5 jam lah sebelum kick off ini sudah mulai masuk satu persatu. Bahkan juga CN69 ya, kalau Interisti pasti tahu ya, CN69 atau Kurva Nord 69 itu udah mengisi sisi belakang gawang. Nanti kalau kali ini untuk gue akan spesial, gue insert gambarnya supaya kalian sebelum menonton ada gambaran khusus untuk Interisti ya, karena ke City nggak ada seperti itu soalnya. Dan ini gue lagi ngelihat, nanti supaya lu enak view-nya atau angle-nya nanti gue insert ya, supaya lu manja matanya. Jadi ini khusus untuk Interisti, bukan karena gue fans Inter, gue bukan fans Inter juga anyway. Jadi mereka memang ya baik Kurva Nord maupun Kurva South, ini kan selalu biasanya militan ya. Kurva South maksudnya kalau Milan, itu juga kalau lagi derby itu sangat militan, dan biasanya berapa jam sebelumnya mereka sudah mengisi sisi masing-masing di belakang gawang di Giuseppe Meazza. Nah kemudian juga yang menarik di sini adalah soal dukungan. Nah sedikit ya, ini kita random aja. Jadi kalau di Turki ini relatif pada umumnya mendukung Inter Milan ya. Karena apa? Karena ada Hakan Çalhanoğlu. Tentunya inilah putra daerah ya, kalau kearifan lokal dari Turki. Memang ada İlkay Gündoğan yang juga berdarah Turki tapi sudah berkewarganegaraan Jerman. Jadi sudah setengah-setengah lah, kira-kira lebih seperti itu. Dan memang dari beberapa momen gua ketemu rata-rata orang sini mendukung Inter. Dan ini ada hal menarik. Gue cerita juga sedikit kemarin, mungkin lu udah denger ya. Waktu itu gua nggak sengaja ketemu Hakan Çalhanoğlu di luar, ketika dia dan rombongan dan Inzaghi, pelatih Inter Milan, mau masuk ke VIP gate, tapi ada sedikit kisruh. Nah, gue baru ngeh, ya ternyata ya memang yang turun Hakan Çalhanoğlu, karena memang gini teman-teman, orang Turki itu tidak terlalu banyak yang bisa bahasa Inggris, sangat tidak banyak, mungkin dari 10 hanya 2. Nah, ternyata Hakan Çalhanoğlu kemarin itu membantu mengatasi barrier language ya antara petugas-petugas yang ada di sini, steward, dengan tim driver dari VIP-nya Inter Milan. Jadi makanya mereka turun dan ya akhirnya ya selesai. Dan itu yang membuat akhirnya presscon kemarin agak telat sedikit karena Inter yang pertama. Oke. Nah, terkait juga nanti mosaik yang mungkin akan terjadi di Atatürk Olympic Stadium itu, gue nggak tahu. Mudah-mudahan gue juga bisa insert gambar buat kalian supaya kalian manja. Jadi nanti
bukan panitia ya, organizer lah gue bilang gitu ya, sudah menyiapkan semacam banner. Jadi nanti ada mosaik. Nah, mosaiknya seperti apa? Ini memang kebetulan gue nggak dapet info atau mungkin gue skip. Yang pasti nanti tiap bangku di penonton itu nanti ada bendera yang akan diangkat dan membentuk sebuah gambar tertentu. Nah, ini menarik, mungkin masukan aja buat kalian. Dan terakhir juga soal wasit. Ya, kemarin gue nggak sengaja lagi pulang agak terlambat, tapi jadi malah bisa belusuk-belusuk masuk ke ruang wasitnya Simon, siapa tuh? Simon yang botak itu ya, yang wasit. Nah, ini wasit kontroversi juga nih, karena ini wasit final Piala Dunia. Wasit juga kalau nggak salah City lawan Madrid ya, leg kedua kalau nggak salah ya. Dan juga kemarin sempat hampir di drop. Kenapa di drop? Karena dia menghadiri sebuah acara yang di situ anti semit ya, kemudian juga anti LGBT dan sebagainya. Ya intinya gue tidak mau ke arah situ, tapi intinya itu adalah organisasi yang agak ekstrim gitu ya. Jadi ya itu mungkin sekelumit cerita di balik. Oh ya, gue juga kemarin sempat iseng. Ini kita sambil ringan-ringan aja ya. Jadi gue masih malam-malam sempat ke pinggir lapangan Ataturk. Jadi sebelum kalian lihat City dan juga Inter Milan menginjak luput lapangan di final game besok, gue udah lebih dulu di channel Bung Harpa. Oke? Nah, terakhir sebelum gue tutup teman-teman, gue ada hadiah buat kalian. Ini dia tumbler channel Bung Harpa. Ada 5. Gue akan memberikan kalian 5. Caranya gampang, cuman tebak skor. Tebak skornya 2 kali 45 menit. Kalau benar, lo dapat tumbler ini. Dan kalau lebih dari 5 yang jawab benar, maka 5 yang tercepat yang akan gua menangkan. Tapi harus tambah ini deh, analisa pertandingan. Misalnya kenapa gue milih 2-0 karena bla 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 bla. Jadi nanti akan gue padukan. Kalau memang lebih dari 5 yang jawab yang benar ya. Jadi yang jawabannya paling benar dan paling cepat itu yang akan gue menangkan. 5 tumbler. Nah, ini dia. Satu-satunya tumbler podcast di Indonesia yang ada di Ataturk Olympic Stadium by accredited atau accreditation ya. Oke, mungkin itu dulu update dari gua. Mungkin gua nanti akan live. Yang pasti jangan pernah tidak nyalakan lonceng dan juga subscribe. Apalagi nggak subscribe ya, supaya lu nggak ketinggalan info-info yang sangat mahal seperti ini. Info-info yang update, info-info yang mungkin gak lu dapat di mana-mana, dan juga tentunya ada giveaway dari gua. Oke, terima kasih buat kalian semua. Semoga preview gua terakhir ini sebelum final bisa memberikan tambahan info, tambahan insight, dan juga membuat kalian semakin happy nonton nanti. Hasilnya apapun buat gue tidak masalah. May the best win, dan tentunya ciao.